Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam sahabat ngopi. Sebagai rakyat kecil, lur. Sebagai rakyat kecil ini, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu apa ya? Sejak dipegang Presiden Prabowo Subianto, itu banyak sekali kayaknya apa sudah ketahuan, yang korupsi-korupsi itu sudah ketahuan. Tinggal itu ditangkapi, diganti gitu. Ya ini sebagai rakyat kecil, saya sebagai apa sahabat ngopi, konco-konco sing ngopi, kadang cangkruan bahas itu, bahas pemerintah, bahas Prabowo. Ya namanya kan sejak dipegang apa Presiden Jokowi, Presiden ketujuh, itu apa ya, ekonominya itu selalu meroket. Meroket ya, kalau meroket ke atas, lur, meroket ke atas nggak apa-apa, tapi meroketnya ke bawah itu loh. Makanya dari itu utang negara itu sangat banyak sekali, banyak betul utang negara ini. Akhirnya Presiden Prabowo jadi presiden, akhirnya dipangkas-mangkas yang nggak perlu, apa nggak usah dilaksanakan. Nah itu sip, mantap. Saya dukung 2 periode Pak Prabowo, 2 periode. Semoga aja kepolisian itu yang korupsi, yang disogok-sogok itu ditangkapi, diganti, dikasih polisi yang jujur. Terus masalah narkoba. Nah, kenapa ya masalah narkoba itu sudah ketangkap berpuluh-puluh gram ya, itu barangnya itu lo kemana? Barangnya kan biasanya kalau miras kan ada bulldozer itu, menumbuk, jadi ditata itu langsung ada bulldozer, mirasnya itu diplindes, lur, diplindes, jadi remuk kabeh. Kalau narkoba ini saya mikir ini kok nggak ada yang dibakar yo, narkoba itu. Saya bingung, kok cara kerjanya beda antara narkoba yang sudah kena ya, maksudnya barangnya itu dikemanakan loh. Di televisi itu saya lihat itu kok nggak pernah barang-barang narkoba itu dibakar atau ditaruh di tanah, hancur leburkan, kok nggak tahu itu loh. Ya, kenapa seperti itu ya? Semakin lama itu narkoba semakin merajalela. Ya, saya sebagai rakyat ya, rakyat kecil ingin tahu. Nah, ini ada juga ya rame-rame masalah PIK 2 ini. Loh, kenapa kok sampai kepolisian itu istilahnya itu menjaga yang hal-hal seperti itu, padahal kan polisi kan alat negara melindungi rakyat kecil. Terus ada lagi yaitu kelapa sawit itu, orang punya tanah itu gimana ya, lur? Orang yang sudah punya tanah itu malah diusir. Yang jaga itu polisi. Beritanya ada itu. Berita ada itu di YouTube ada. Yo, kok seperti itu gitu loh. Rakyat kecil kok digitu-gitukan ya. Apa nggak kasihan, dulur? Puyeng ya, sampai kayak gini rakyat kecil itu mikir untuk makan aja sulit. Terus punya ladang agak besar, berapa hektar, 1 hektar atau berapa buat makan, akhirnya dikuasai oleh pihak PT. Terus rakyat kecil diusir padahal punya surat-suratnya, sudah punya lengkap, tapi diusir. Ya makanya hebat ini yang jadi presiden ini Pak Prabowo. Ini harus nggak usah dikasih ampun ini. Pejabat yang korupsi, kepolisian yang korupsi, atau kepala jenderal pun yang korupsi harus harus diganti dan dimiskinkan. Yang paling bagus itu ya, meskipun berapapun korupsi,
berapapun banyaknya korupsi, ya itu harus dimiskinkan. Loh, saya aja mau kalau korupsi 300 juta. Mau saya 300 juta. Terus di penjara 15 tahun mau aku dapat uang 300 juta. Kalau dimiskinkan, sudah nggak punya apa-apa, dimiskinkan dari nol. Gitu loh, Lur. Pemerintah itu harus bijaksana. Uang rakyat ya dikembalikan kepada rakyat. Jangan sampai nanti aturan itu cuma di penjara. Kalau nggak dimiskinkan, ya percuma toh. Percuma, Lur. Maka dari itu nggak usah dihukum gantung, nggak usah. Di penjara banyak, nggak usah. Dimiskinkan. Nah, itu loh. Sebenarnya untuk suatu negara, kalau memang korupsi uang rakyat itu nggak usah diapa-apakan, paling dihukum penjara ringan aja nggak apa-apa. Tapi satu, dimiskinkan. Nah, itu sudah nggak punya apa-apa, nggak bisa berkutik. Karena apa? Uangnya sudah disita buat rakyat semuanya. Yaitu dimiskinkan aja. Dimiskinkan aja, nanti orangnya bunuh diri sendiri. Kalau korupsi 300 juta, 300 triliun, 400 triliun, 1 triliun, kalau nggak dimiskinkan percuma. Dia akan berbuat onar lagi. Beneran itu berbuat onar. Bahaya kalau digitukan itu. Kalau hukum-hukum kalau dibuat sepele itu berbahaya sekali itu. Berbahaya sekali buat rakyat. Artinya apa? Rakyat itu ngaplo. Nggak dapat apa-apa. Direkayasa, kehidupan malah sulit. Kalau ada pejabat, ada jenderal yang korupsi, terus dari kepolisian apapun yang korupsi, itu dimiskinkan langsung itu. Sip, mantap. Kalau nggak dikorupsikan, hanya dipenjara, rugi. Rakyat nggak akan mendukung, percuma. Kalau karena fasilitas di penjara, kalau orang-orang yang koruptor itu mewah, ada televisi, ada kulkas, ada lain-lain. Lah uang korupsi itu buat bayar itu bayar kamarnya, ya kan? Kalau dimiskinkan, ngene Lur, wis pemerintah itu nggak usah buat undang yang ini yang itu, dimiskinkan. Nanti bunuh diri sendiri dia. Karena pemikirannya sudah nanti lewong. Istilahnya gini Lur, kalau orang kaya pegang uang banyak, kalau jatuh miskin, mental yang kena Lur. Nanti dengan sendirinya dia akan mati sendiri. Itu loh, wah pemerintah ini kok kurang kurang cerdas. Ini Pak Prabowo ini pasti lebih cerdas, lebih sip. Kalau umpama presiden yang dulu ya, kalau umpama Pak Jokowi itu korupsi, ya dimiskinkan. Kasih aja rumah maksudnya rumah yang difasilitasi yang buat mantan presiden itu nggak apa-apa. Kalau uang korupsi itu langsung cabel semuanya. Kalau dikorupsi, ditarik uangnya buat rakyat, dimiskinkan. Jadi kena stroke, cepat kena stroke orang itu, pasti itu. Nggak usah dipenjara, nggak usah diapakan, dimiskinkan aja. Karena setiap berita aja yang korupsi itu selalu lolos, selalu hidup mewah-mewah meskipun di penjara. Sedangkan rakyat ini butuh kerjaan. Kalau rakyat kena masalah hukumannya berat sekali. Kalau koruptor tidak. Ya Allah Lur, negara iki wis ajur. Wis ajur Lur, ajur. Ajur wis. Wis muga-muga Pak Prabowo iki ya. Ngene. Muga-muga Pak Prabowo ngene, wis ngene tok wis. Wis ngono ae Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.